Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Triyono, seorang mahasiswa semester 6 jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Selama kuliah, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti menjadi wakil ketua pengurus beasiswa bereksplorasi IBB, menjadi sekretaris kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Pertanian Indonesia, Ketua Divisi Human Resource Open Recruitment Forum for Scientific Studies Forces IPB, serta Ketua Divisi Acara Sekolah Forces 2021. Nah, dari pengalaman saya tersebut, saya terbiasa untuk bekerja secara tim maupun bekerja secara individu dan bekerja tentunya di bawah tekanan. Nah, dan dari kegiatan kepelatihan tersebut pula, saya mengasah secara langsung kemampuan keterampilan berpikir kritis saya, problem solving, komunikasi, serta bagaimana cara ngebanding tim. Saya juga aktif mengikuti berbagai macam pelatihan seperti Soft Skill Management 2022, Quality Management System 2021, serta Audit Investigatif 2021. Nah, saya sangat tertarik di bidang penelitian, terutama dalam kepenulisan ilmiah, seperti menulis esai dan karya tulis ilmiah. Minat saya ini saya buktikan dengan mengikuti dan menjuarai kompetisi kepenulisan esai dan karya tulis ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saya juga memiliki publikasi jurnal ilmiah, esai yang dibukukan, serta menjadi mentor penulisan esai dan menjadi finalis pada event Kemendikbudristek-Dikti, yaitu kompetisi bisnis manajemen dan keuangan bidang audit investigatif. Sehingga dengan prestasi saya tersebut, saya mendapat kesempatan untuk mengemban amanah menjadi seorang mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2021. Video ini menyatakan kesungguhan, ketertarikan, dan juga motivasi saya untuk menjadi bagian dari kegiatan internship di DB Telkom. Saya merasa selama kuliah ini, saya lebih banyak belajar terkait teori, sehingga saya juga ingin ketika lulus, saya memiliki bekal pengalaman bekerja dan juga memperdalam terkait praktik secara langsung di dunia kerja. Saya suka menarik kesimpulan berdasarkan data. Karena saya merupakan pribadi yang sangat suka dengan dunia matematis, keuangan, dan juga data itu sendiri. Nah, di Telkom ini saya rasa menjadi tempat yang sangat sesuai buat saya belajar terkait business research dan juga business analis, yang merupakan karir yang saya impikan di masa depan nanti. Di program ini saya tentu dapat belajar secara langsung dan dibimbing oleh mentor yang merupakan expertise di bidangnya. Sehingga tentu pengalaman ini akan menjadi bekal bagi saya untuk menempuh jenjang di dunia kerja nanti. Dan juga dari sini tentu akan melatih bagaimana saya berpikir kritis dan juga sistem design thinking yang semakin terarah. Nah, saat ini saya concern dalam upaya pengembangan kapabilitas diri seperti membaca buku, menonton konten YouTube yang membahas self development, seperti konten Bapak Alexandro Ruby seperti itu ya. Nah, selain hal itu, sebagai media untuk terus belajar, karena belajar kan nggak hanya menyerap ilmu, tetapi ketika kita memberikan ilmu juga termasuk belajar. Nah, saya menjadi seorang mentor untuk 10 mahasiswa IPB University yang mana merupakan calon mahasiswa berprestasi di IPB. Kegiatan ini saya gagas sebagai wujud untuk memberikan pembekalan dan pelatihan untuk menuju Mawapres. Saya juga mengisi waktu dengan freelance sebagai admin sosial media FMIPB dan dengan tupoksinya itu sebagai feed editor dan juga copywriter, serta terkadang mengikuti proyek penelitian dosen yang mana menjadi seorang asisten dosen penelitian. Lalu proyek yang paling berkesan selama ini, yang paling berkesan adalah ketika pertama kali saya menjadi seorang asisten dosen penelitian. Pertama, karena dalam satu angkatan departemen manajemen yang mana terdiri dari 120 mahasiswa, hanya saya yang terpilih. Untuk topoksi saya sendiri, saya bersama dosen menganalisis hasil olah data menggunakan software SPSS. Nah, ini yang merupakan pengalaman yang sangat berkesan ya, karena ini pertama kalinya saya menggunakan software SPSS, dan juga di saat yang sama saya harus mengemban amanah menjadi seorang delegasi IPB dalam ajang kompetisi nasional. Namun karena komunikasi yang saya jalin dengan dosen itu intens, komunikasi yang baik, akhirnya saya dapat menyelesaikan proyek tersebut. Nah, saya menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian dan disusun dalam bentuk jurnal. Nah, ini pertama kalinya saya juga menyusun jurnal ilmiah. Namun solusi saya pada saat itu, meskipun saya kesusahan, saya berusaha mengontak kakak tingkat saya, menghubungi mereka dan meminta arahan bagaimana cara menulis jurnal yang baik sehingga
Outputnya adalah jurnal tersebut terbit di jurnal yang terindeksasi Sinta. Dari situ saya belajar bahwa pertama, praktik itu akan menjadi ilmu terbaik dalam belajar. Yang kedua, selalu belajar hal baru dan komunikasi yang lancar akan menghasilkan output yang maksimal pula. Jadi intinya adalah jangan malu dan jangan takut untuk bertanya. Itu sih yang saya pelajari dari pengalaman project yang paling berkesan saya itu. Nah, back to my achievement. Sebagai bahan menulis esai, karya tulis ilmiah, dan juga jurnal ilmiah, freelance, sebagai admin media sosial, maupun sebagai asisten dosen penelitian, tentu dibutuhkan tools yang mampu mendukung bidang ini. Nah, sejauh ini saya menguasai software Hansing Paris Publish dan juga Mendeley sebagai software metadata dengan rank kemampuan dari 9 dari 10 skor ya. Lalu untuk olah data saya terbiasa menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS dengan skornya adalah 8 dari 10. Lalu untuk visual data sendiri saya biasa menggunakan Canva. Saya anggap 10 dari 10, Google Slide, Microsoft PowerPoint 9 dari 10, lalu Google Data Studio sekitar 7 dari 10. Seperti itu. Kurang sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.